Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Studi Rizal Master Agama selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang akan membahas tentang demokrasi yang memiliki 4 subbab pembahasan. Yang pertama, konsep dasar demokrasi. Yang kedua, prinsip dan indikator demokrasi. Yang ketiga, perjalanan demokrasi di Indonesia. Dan yang keempat, pendidikan demokrasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, Dea Nurhanisa dengan akhiran NIM 006. Yang kedua, Diniatul Haq dengan akhiran NIM 007. Yang ketiga, Rizky Adisaputra dengan akhiran NIM 027. Yang keempat, Atifa Rifkoh dengan akhiran NIM 036. Dan yang terakhir, Ayu Alia Zahra dengan akhiran NIM 037. Mari kita masuk ke pembahasan. Saya Rizky Adisaputra dengan akhiran NIM 027 akan menjelaskan tentang konsep dasar demokrasi. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu demokrasi, terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara istilah demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Menurut Aristoteles, mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Dari beberapa pendapat para ahli, bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat. Baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian 3 hal, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui di mata rakyat. Sebaliknya, ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung. Kemudian terdapat bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan atau parlemen. Yang ketiga, demokrasi perwakilan sistem referendum. Merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Selanjutnya ada macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajak. Kemudian ada demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat,
tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Kemudian ada demokrasi sosial, adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Kemudian demokrasi partisipasi, yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Kemudian ada demokrasi konsosiasional, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya, yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. Yang terakhir ada jenis-jenis demokrasi. Yang pertama ada demokrasi formal, suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Kemudian ada demokrasi material, sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Yang terakhir, demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Saya Diniyatul Haq dengan akhiran NIM 007 akan menjelaskan materi kedua mengenai prinsip dan indikator demokrasi. Yang pertama, prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Soekarno, ia mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian atau kediktatoran yang lebih bersifat atau bersistem pada politik. Ada contoh lain pendapat ahli yang merujuk pada demokrasi yang bersifat politik seperti Robert Dahm. Ia menyatakan bahwa terdapat dua dimensi utama demokrasi. Yang pertama, kompetisi yang bebas di antara para kandidat. Yang kedua, partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Berkaitan dengan dua prinsip demokrasi tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa demokrasi memiliki dua ciri utama, yakni keadilan atau equality dan kebebasan atau freedom. Yang ketiga ada Franz Magnus Suseno. Ia mengatakan bahwa dari berbagai ciri dan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli, ada 5 ciri atau gugus hakiki negara demokrasi. Yang pertama, negara hukum. Yang kedua, pemerintahan berada di bawah kontrol nyata masyarakat. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, mayoritas. Dan yang kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Yang keempat, ada pendapat dari Hendra Nurjanto. Ia menyimpulkan sejumlah prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli dengan mengatakan adanya nilai-nilai yang substansial dan nilai-nilai yang bersifat prosedural dari demokrasi. Kedua kategori nilai tersebut, baik substansial dan prosedural, sama pentingnya dalam demokrasi. Tanpa adanya nilai tersebut, demokrasi tidak akan eksis. Yang selanjutnya dikatakan sebagai prinsip eksistensial dari demokrasi. Prinsip eksistensial demokrasi tersebut yakni yang pertama kebebasan, yang kedua kesamaan, yang ketiga kedaulatan suara mayoritas rakyat. Selanjutnya ada pendapat dari Maswadi Rauf. Ia mengatakan bahwa demokrasi itu memiliki dua prinsip utama demokrasi, yakni kebebasan atau persamaan, freedom or equality, dan kedaulatan rakyat atau people sovereignty. Kedua, ada indikator demokrasi. Menurut David Betham, ia menerjemahkan indikator demokrasi sebagai kedaulatan rakyat atau rule of the people. Secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol populer atau popular control dan faktor kesetaraan politik atau political equality. Dan kontrol populer yang digunakan sebagai alat kontrol dan pengaruh kebijakan publik dan para pembuat kebijakan untuk hak-hak masyarakatnya. Selanjutnya ada kerangka kerja utama di dalam demokrasi. Yang pertama ada komponen kerangka kerja hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin. Yang kedua, institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Yang ketiga, ada masyarakat yang demokratis atau sipil.
membahas dari kerangka kerja yang pertama, yaitu hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin, termasuk di dalamnya adalah akses pada keadilan dan supremasi hukum, juga kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul, dan hak-hak dasar yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh atau menjalankan hak-haknya secara efektif. Komponen yang kedua yaitu institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Tercakup di dalamnya adalah pemilu yang bebas dan adil yang menyediakan perangkat agar pilihan dan kontrol populer atas pemerintah dapat dilaksanakan. Termasuk juga di dalamnya adalah prosedur-prosedur yang menjamin akuntabilitas pejabat publik, artinya yang tidak dipilih maupun tidak dipilih melalui pemilu. Yang ketiga ada komponen masyarakat yang demokratis dan sipil. Cakupan komponen ini meliputi media komunikasi, asosiasi-asosiasi sipil, proses-proses konsultatif, dan forum-forum lainnya yang bebas dan pluralistik. Kebebasan dan pluralisme ini harus menjamin partisipasi populer dalam setiap proses politik dalam rangka mendorong sikap responsif pemerintah terhadap opini publik dan terselenggaranya pelayanan publik yang lebih efektif. Dari setiap 10 tema tersebut berisikan seperangkat indikator penilaian yang dikategorikan berdasarkan 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi legal, yang kedua institusional, dan yang ketiga kinerja atau performance. Dan indikator-indikator dalam setiap dimensi tersebut diharapkan dapat menjadi semacam petunjuk-petunjuk praktis dalam proses penilaian demokratisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Nurhanisa, kepadanya dipersilakan. Materi selanjutnya adalah perjalanan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarahnya, demokrasi dapat dibagi menjadi 5 periode. Pertama, demokrasi masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Kedua, demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Ketiga, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Keempat, ada demokrasi Pancasila tahun 1965 sampai 1998. Dan yang kelima, ada demokrasi periode reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pertama, demokrasi masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini, demokrasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sebab masih adanya revolusi fisik. Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kemudian, pada masa ini juga masih terdapat sentralisasi bahwa segala kekuasaan masih dijalankan dan dilaksanakan oleh presiden yang dibantu oleh KNIP. Masa ini menghasilkan beberapa maklumat yang dikeluarkan oleh wakil presiden dan pemerintah. Pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 1945. KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Dengan dikeluarkannya maklumat ini, diharapkan terbentuklah sejumlah partai politik yang akan berpengaruh dalam Indonesia di masa-masa selanjutnya. 2. Demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Sistem demokrasi parlementer lebih menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai yang menggunakan UUDS sebagai landasan konstitusional. Sistem ini juga disebut sebagai masa demokrasi liberalisasi parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif, atau kondisi saat badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya yang memiliki tanggung jawab politik.
parlemen memiliki kekuatan. Segala sesuatu berhubungan dengan kebijakan negara tidak lepas dari debat sikap kritis para anggota parlemen, baik dalam forum maupun secara sendiri-sendiri. Namun, karena lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memiliki peranan yang tinggi dalam proses politik, demokrasi ini tidak berjalan dengan baik. Banyaknya kegagalan dalam demokrasi parlementer. Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah bubarkan konstituante, kembali ke UUD 1945, tidak berlakunya UUD 1950, pembentukan MPRS dan DPAS. Nama saya Ayu Ali Zahra. Dengan akhiran NIM 37, saya akan melanjutkan tentang periode dari demokrasi. Yang ketiga itu ada demokrasi terpimpin tahun 59 hingga tahun 65. Demokrasi ini adalah wujud dari kehendak presiden, di mana presiden adalah salah satu institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Ciri sistem politik pada masa ini yaitu peranan presiden paling mendominasi, peran partai politik sangat terbatas, dan peran ABRI semakin meluas sebagai unsur sosial politik serta berkembangnya pengaruh komunis. Kemudian pada praktiknya, masa terpimpin ini telah terjadi banyak distorsi terhadap praktik demokrasi. Sistem politik di Indonesia itu sudah keluar dari aturan yang benar dan lurus. Demokrasi pada masa ini dipimpin oleh presiden yang otoriter dan sangat jauh dari nilai-nilai demokrasi secara umum. Jadi, memang demokrasi terpimpin, Soekarno bukanlah wujud demokrasi yang sebenarnya, dan demokrasi ini berakhir dengan ditandai lahirnya G30 SPKI. Yang keempat yaitu demokrasi Pancasila tahun 1965 hingga 1998. Demokrasi Pancasila ini memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi, karena demokrasi ini berdasarkan sila-sila pada Pancasila yang dipandang sebagai suatu keseluruhan yang utuh, juga berdasar pada UUD 1945. Kemudian pada masa ini, musyawarah menjadi hal yang terpenting dalam praktik demokrasi Pancasila. Rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri, kemudian dalam partisipasi politik pun juga memiliki hak yang sama, dan pada pelaksanaan lembaga-lembaga mulai berfungsi dengan baik, seperti MPR menjalankan kembali fungsinya, sidang-sidang DPR dilaksanakan baik pusat maupun daerah, juga terlaksananya pemilu. Namun, demokrasi ini juga mengalami kegagalan. Yang pertama, tidak ada pergantian kekuasaan eksekutif di mana Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden sudah 32 tahun. Selanjutnya, pemilu yang sangat jauh dari demokratis, munculnya KKN yang sangat merajalela, pengakuan HAM yang sangat terbatas, dan perekrutan politik yang tertutup. Jadi dapat dikatakan bahwa demokrasi Pancasila ini yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi, yang hanya sebagai gagasan, belum pada tataran penerapannya. Yang terakhir yaitu demokrasi periode reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Terlaksananya demokrasi periode ini ditandai dengan lengsernya Soeharto sebagai presiden, dan demokrasi ini meletakkan fondasi yang kokoh bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia di masa selanjutnya. Nah, Indonesia memasuki kehidupan kenegaraan dengan suasana yang baru. Dalam mengembalikan pelaksanaan pemerintah yang berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila, secara murni, periode ini menggunakan landasan formal yaitu Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS. Dengan demikian, periode ini berusaha memperbaiki dan meluruskan penyelewengan yang terjadi di demokrasi sebelumnya terhadap UUD 1945, yaitu yang pertama bisa dilihat pada slide ada 8, ketetapan nomor 7 MPR tahun 98 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Kemudian keluarnya TAP MPR RI nomor 10 tahun 98 mengenai pokok-pokok reformasi. Yang ketiga ada TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Selanjutnya TAP MPR yang nomor 13 tahun 98 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada amandemen UUD 1945, terlaksananya pemilu pada tahun 99 dan tahun 2004. Kemudian adanya kebebasan pers sebagai ruang partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir ada tahun 99, yaitu mulai lagi berlakunya sistem multipartai di mana kesempatan pada rakyat untuk berkumpul sesuai ideologi juga aspirasi politiknya.
Jadi dapat diketahui bahwa demokrasi yang diterapkan di era reformasi disebut juga dengan demokrasi Pancasila, tapi tetap berbeda dengan demokrasi Pancasila yang sebelumnya pada Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer. Dengan demikian, saat ini Indonesia berdemokrasi dengan demokrasi Pancasila, bahwa ide demokrasi terungkap Pancasila, yaitu Pancasila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, maka UUD 1945 adalah turunan dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nama saya Tifa Rifko dengan akhiran NIM 036. Saya akan melanjutkan tentang pendidikan demokrasi. Menurut Bah Muller, perkembangan demokrasi suatu negara akan bergantung pada sejumlah faktor yang menentukan, yaitu tingkat perkembangan ekonomi, perasaan akan identitas nasional, pengalaman sejarah, dan budaya kewarganegaraan. Budaya kewarganegaraan akan mencerminkan tradisi demokrasi yang ada pada masyarakat. Jika budaya demokrasi telah tumbuh pada masyarakat, maka akan sangat mendukung perkembangan demokrasi negara tersebut. Oleh karena itu, budaya demokrasi pada masyarakat ini harus ditumbuh kembangkan demi terciptanya negara demokrasi, dapat melalui pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi warga negaranya agar dapat memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan peran dan statusnya pada masyarakat. Tujuan pendidikan demokrasi yaitu mempersiapkan warga negara bersikap, berperilaku, dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi pada generasi muda. Dengan pendidikan demokrasi ini akan membangun kultur demokrasi yang nantinya akan bersamaan dengan struktur demokrasi sebagai fondasi bagi negara demokrasi. Menurut Zamroni, tahun 2001, pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi 3 hal, yaitu pertama, bahwa demokrasi merupakan pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga negaranya itu sendiri. Yang kedua, bahwa demokrasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang lama dan tidak dapat hanya meniru dari masyarakat lain. Yang ketiga, akan keberlangsungan demokrasi sangat tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat atau warga negaranya. Pelaksanaan pendidikan demokrasi. Yang pertama, pendidikan demokrasi secara informal. Pendidikan demokrasi ini dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Pendidikan demokrasi ini dilakukan dengan menumbuh kembangkan nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, pendidikan demokrasi secara formal. Pendidikan demokrasi ini dapat dilakukan di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan formal lainnya, baik dalam bentuk intra maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, pendidikan demokrasi secara non-formal. Pendidikan demokrasi ini dapat dilakukan di kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain. Manfaat pendidikan demokrasi. Yang pertama, memiliki rasa saling hormat terhadap harkat dan martabat sesama manusia. Yang kedua, setiap individu akan memiliki perubahan ke arah pikiran yang lebih sehat dan positif. Yang ketiga, setiap individu rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Melati Putri dengan akhiran NIM 08 kasus 2A dari kelompok 7, yaitu pertanyaannya, pada demokrasi Orde Baru, pada masa reformasi sama-sama menerapkan demokrasi Pancasila. Walaupun menggunakan demokrasi yang sama, namun pasti ada perbedaannya. Apa perbedaan dari demokrasi pada saat Orde Baru dan pada saat reformasi? Jawabannya, iya, pada masa periode Orde Baru dan periode reformasi itu sama-sama menerapkan demokrasi Pancasila. Namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok, yaitu pada demokrasi Pancasila di era reformasi, yang pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya, dilaksanakan 2 kali, tahun 1999 dan tahun 2004.
Kemudian rotasi kekuasaan yang dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai pada tingkat desa juga. Terus yang ketiga, pola perekrutan politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka, tidak tertutup. Dan yang terakhir, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Nah, sedangkan demokrasi Pancasila pada saat Orde Baru itu, yang pertama, periode Soeharto menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Kemudian pemilu yang sangat jauh dari demokratis, kemudian perekrutan politik yang tertutup, dan demokrasi pada masa Orde Baru juga tidak memberikan ruang bagi demokrasi yang hanya sebatas gagasan belum penerapannya. Terima kasih. Saya Diniatul Haq dengan akhiranime 007 dari kelas Kesejahteraan Sosial 2A, kelompok 5. Izin menjawab pertanyaan dari Ahmad Zakri dengan akhiranime 032 dari Kesos 2A, kelompok 8. Pertanyaannya ialah, apakah dampak pemberlakuan prinsip demokrasi di Indonesia yang telah disebutkan oleh para ahli? Jawaban saya ialah, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mas Fadi Rauf, bahwa demokrasi itu memiliki dua prinsip utama. Yang pertama, kebebasan atau persamaan, dan kedaulatan rakyat. Membahas mengenai kebebasan dan persamaan, prinsip demokrasi kebebasan dapat melindungi kebebasan rakyat dalam berpendapat serta memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melindungi kebebasan rakyatnya. Sedangkan prinsip persamaan dalam demokrasi juga menjadikan setiap individu memperoleh hak yang sama tanpa adanya diskriminasi, dan setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Yang kedua, yaitu kedaulatan rakyat. Prinsip yang hakikatnya memiliki kebijakan yang dibuat untuk kehendak rakyat atau untuk kepentingan rakyatnya. Dalam prinsip ini ada perwujudan lain, yaitu pengawasan oleh rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang telah disebutkan para ahli ialah, yang pertama, rakyat bebas mengeluarkan aspirasi sebab ada undang-undang yang melindunginya. Yang kedua, melatih rakyat untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang ketiga, kekuasaan ada di tangan rakyat, jadi tidak ada pemimpin yang sewenang-wenang atau otoriter. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu pemerintahan yang lebih terbuka. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Satya Heriani dengan akhiranime 019 Kesos 2A kelompok 6. Yaitu pertanyaannya, pendidikan demokrasi yang dilakukan secara formal itu sangat penting. Lalu, hal apa yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi itu sendiri yang dilakukan secara formal? Jawabannya, menurut Winarto tahun 2007, hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi yang menyangkut dua hal. Yang pertama, penataan, dan yang kedua, isi materi. Penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler. Apakah secara eksplisit dimuat dalam suatu mata pelajaran atau mata kuliah, ataukah disisipkan ke dalam mata pelajaran umum? Sekarang ini, mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memuat misi sebagai pendidikan demokrasi. Mata pelajaran yang lain, yakni ilmu pengetahuan sosial, juga bertujuan membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Lalu, isi materi berkenaan dengan kajian atau bahan apa sajakah yang layak bagi pendidikan demokrasi. Agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, maka materinya perlu ditekankan pada 4 hal, yaitu asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan masa depan demokrasi. Asal-usul demokrasi akan membelajarkan anak mengenai perkembangan konsep demokrasi, dari mulai konsep awal sampai sekarang menjadi konsep global sekarang ini. Materi tentang demokrasi Indonesia membelajarkan anak akan kelebihan, kekurangan, serta bentuk-bentuk ideal demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Materi masa depan demokrasi akan membangkitkan kesadaran anak mengenai pentingnya demokrasi, serta memahami
tantangan demokrasi yang akan muncul di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Naufal dengan akhiran NIM 015 kasus 2A kelompok 8. Pertanyaannya, apa kendala dalam menciptakan demokrasi di Indonesia? Jawabannya, kendala yang dialami Indonesia dalam menciptakan dan menjalankan demokrasi seperti: pertama, kurangnya kesadaran akan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, isu SARA sebagai alat pelemah eksistensi demokrasi. Ketiga, masalah krusial. Masalah atau kendala demokrasi di Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, kabar bohong atau berita palsu, masalah penyelenggaraan hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, serta masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Febrian Sumantri dengan akhiran NIM 009 kelas Kesos 2A kelompok 7. Pertanyaannya, pada demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, sistem politik di Indonesia sudah keluar dari aturan yang benar dan lurus. Dikatakan juga pada demokrasi ini banyak terjadi penyimpangan. Tolong sebutkan penyimpangan yang terjadi pada demokrasi terpimpin. Nah, jawabannya, penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan, peranan parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden, dan presiden membentuk DPR GR. Kemudian, jaminan HAM lemah, terjadinya sentralisasi kekuasaan, terbatasnya peranan pers, kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC atau Blok Timur. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.